Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumuddin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang bertema etika bisnis dalam Islam, yaitu menjaga kejujuran dan amanah dalam transaksi. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita petunjuk melalui agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengingat kembali pentingnya menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis dan muamalah. Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang ibadah-ibadah sifat ritual, tetapi juga mengatur bagaimana seseorang berinteraksi secara sosial dan ekonomi. Salah satu aspek yang penting yang seringkali kita abaikan adalah etika bisnis dalam Islam, yang menekankan kejujuran atau sidik dan amanah dalam setiap transaksi. Kejujuran dalam bisnis merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam berbisnis. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita teladan yang sangat baik tentang hal ini. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau telah dikenal oleh masyarakat Makkah dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Gelar ini tidak lepas dari sifat jujur dan amanah yang beliau tunjukkan dalam setiap aktivitas perdagangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu berperilaku jujur dalam setiap urusannya, bukan hanya dalam berbisnis, tapi dalam melakukan hal apapun. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap harta yang kita miliki dan yang kita dapatkan harus melalui cara yang halal dan jujur adalah kunci dari transaksi yang halal. Islam melarang keras segala bentuk penipuan, kecurangan, dan praktik bisnis yang tidak transparan, karena semua itu merupakan jalan yang batil atau jalan yang salah. Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, sidik, dan syuhada di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang pedagang yang jujur. Mereka akan diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanding dengan para nabi dan orang-orang yang telah diberikan keistimewaan di akhirat. Amanah dalam berbisnis, selain jujur, amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam berbisnis. Amanah berarti memegang tanggung jawab dengan baik dan tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Seorang pedagang yang amanah akan selalu menjaga hak-hak konsumen dan tidak akan mengecewakan mereka dengan menjual barang yang cacat atau yang merugikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang-orang yang telah berkhianat kepadamu." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa amanah adalah kewajiban. Bahkan jika kita diperlakukan tidak adil, seseorang muslim harus tetap menjaga atau memegang teguh prinsip kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi, karena inilah yang akan mendatangkan keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, pesan yang dapat kita ambil dari ceramah kali ini secara jelas menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kejujuran dan amanah dalam berbisnis, yang merupakan prinsip dasar dalam Islam. Dengan dukungan dalil-dalil Al-Quran, ceramah ini menggarisbawahi bahwa transaksi yang adil dan jujur dan transparan akan membawa keberkahan, sementara penipuan dan ketidakadilan akan merusak tata ekonomi yang islami. Pesan penting lain adalah bahwa seorang muslim seharusnya menjaga bisnis sebagai sarana untuk mencapai ridho Allah, bukan hanya keuntungan material. Kesimpulan yang dapat kita ambil,
bahwa kejujuran dan amanah merupakan fondasi utama dalam berbisnis. Menurut ajaran Islam, seorang muslim harus menjaga transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi agar mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah kali ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.